Balik lagi di Depos yang sekarang berubah nama jadi Kamar Langkai. Kamar Langkai. Bukan kamar lantai kayak langkai aja. Langkai? Langkai. Kenapa berubah? Karena kita mainnya di kamar. Balik lagi sama gue Bungson Tentunya di Depos. Akhirnya nih, aktif banget sih kita masuk. kita bikin ada videonya. Ada visual. Jadi Setelah sekian lama kita berpikir keras menurunkan berat badan, dan nggak turun-turun. turun. Ya Jadi udahlah. ya udah. Eksekusi aja. Jadi tadinya kita pengennya Februari atau Maret lah ya. Iya. Sampai badan kita kurus. Karena gini, awalnya badan kita nggak kayak gini. Nah, Cuma karena ketemu susu yang tepat. Jadi badan kita... belum sih. Oh belum. Belum. Oh, iya. Jadi badan kita mekar. Ah. Gitu. Jadi sekarang namanya masih Depot gak sih? Enggak, kita kan rencananya emang kita jadi gini. Sekarang namanya kita itu kamar langkai. Kamar Langkai. Karena kenapa? Karena kita main di kamar. Ya oke. Jadi karena kita tagnya kebetulan di kamar. Di kamar. Jadi namanya jadi Kamar Langkai. Ya, Tapi berhubung studio kita belum jadi, Nah. masih on progress. Jadi ya apa ada dulu aja ya. ya makanya berhubung namanya juga kamar langkai ya. Sorry kita pakai celana pendek kayak gini. Ya. Santai ngobrol santai. Ya namanya di kamar ya kan, mau ngapain Benar, sih? benar. Gitu. Nah, jadi pada akhirnya kita masuk YouTube nih. Oke. Udah lama juga ya kita sempat skip ya. Skip lama. Podcast berapa lama ya? Sebulan 2 bulan. Ya sebulan ya. Iya. Jadi bingung juga ya awalnya mau bahas apa ya. Bener. Karena kita staff kebetulan editor kita lagi Sibuk. Ya sibuk. gitu. Jadi ya udah. Oh iya, lu udah denger diceritain aja belum sih? Apa tuh? Yang dia kenalan sama Shimel. Itu dia. Iya kan? Tapi gini, gue jadi ide. Apa tuh? Kita bahas tentang secara yang kita bahas nih Hmm. materi tentang kenalan random gak sih? Kenalan? Nah, Boleh sih. Gue ada masalah, beberapa sih. masalah itu kasusnya si Oji. Iya. Oji ini maksudnya Fauzi itu ya, otomotif Langkai. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka otomotif juga bisa mampir tuh ke channelnya Otomotif Langkai. Iya. Gitu. Kalau di sini kan buat tentang kehidupan, tentang percintaan, Benar. tentang derita lah pokoknya ya. Bener banget. Dia kemarin dia cerita gini. Kan kita semua udah tahu lah ya, dia putus kan. Dan dia lagi masa-masa tersulit di hidupnya di situ ini, lagi kalau parah sih. Yang sempet pengen bunuh diri gitu gak sih? Emang iya mundur deh. Datang. Oh iya yang dia nanya Datang beli ke- bayi gua beli apa yang seperti yang jam Enggak. 1 malam tuh jam Gini, yang jelas dia datang ke tempat gua terus gini. Di depan itu, "Bung, gua no lab nih." Iya. Tapi enggak gitu. Kalau misalkan gue ngelihat sekarang ini ya, Iya. kalau gue ngeliat orang hapus, ya Fauzi. Iya sih. Karena kenapa? Pertama, dia diselingkuin, Benar. ya kan? Diselingkuin dan bodohnya Dia modalin selingkuh. dia modalin selingkuh. Asli. Modalin gimana coba? Iya itu kan yang gua nggak tahu spesifiknya gimana. Dan gua kan sempet tanya tuh cowoknya selingkuhan itu punya mobil nggak sih? Si cowok itu. Oke. Dia si Fauzi juga nggak tahu kan. Ya makanya ya kenapa kita bisa berpersepsi dia modelin selingkuh karena pada saat si mantannya Fauzi si cewek ini selingkuh pakai mobilnya Fauzi. Benar. Jadi, Tapi mungkin untuk lebih, sorry gue potong. Tapi mungkin untuk lebih detailnya nanti dengerin podcastnya tentang Fauzi ya. iya ada. Di episode kesekian lah kita lupa. Kita lupa. Tapi yang kita lagi bahas adalah update tentang setelah dia putus. Ceritanya kita lagi pengen dia move on ya. Iya. Udah Ji, lu move on gitu kan. Ceritanya dia move on nih. Enggak. Tapi dia belum move on toh. Bukan. Itu sebelum move on. Jadi ceritanya lagi galau. Ceritanya kita lagi ke Kemang nih. Iya.
gitu kan. Oh, yang gua nggak bisa datang itu. Iya, lo nggak ikut. Ya. Jadi tim Langka ini lagi pada ke Kemang ceritanya. Jadi ya buat menghibur, healing Oji lah. Katanya sih. Katanya. Terus ya udah ternyata dia over di situ. Sampai ya gitu loh. Jadi dia mungkin lagi tipsy ya. Jadi itu gebrak-gebrak meja tau nggak ngapain? Apa tuh? Gue pengen kentut. Orang kan udah liatin kan. Gue ceritanya sih. Cuma karena gue nggak di situ tuh, gue jadi kayak gue nggak bisa ngebayangin yang gimana sih dia iya gitu kan. Ya mungkin itu unek-unek dia udah kayak apaan ya, yang sekian lama dipendem gitu kan. Akhirnya bisa lepas juga. Iya, nah jadi berhubung ada satu temen kita nih yang bisa dibilang toko cewek lah. Iya. Stok ceweknya banyak gitu. Jadi si temen kita ini Bang Black namanya. Bang Black. Iya. Jadi si Bang Black ini nih bilang mau gue bawain cewek nggak? Wah mau dong. Tapi ternyata kebetulan yang cewek ini nih memang cakep. Si cewek ini ya kayak Via Valen gitu loh. Oh iya oke. Gitulah. Jadi ada mukanya mirip, bisa bilang mukanya mirip Via Valen lah ya. Putih bersih. Emang good lah. Tapi ternyata dia lagi di Tangerang. Iya. Gitu lagi Tangerang, di Lipo lah gitu. Jadi kita mau jemput susah karena kita udah di dalam nih. Jauhan juga, udah malam kan. Iya, dan kebetulan close-nya itu nggak sampai pagi banget. Gitu. Jadi kalau untuk jemput si cewek ini nih kayaknya nggak sempat. Iya. Gitu. Dan si cewek ini maunya dijemput. Nah, berhubung si Fauzi ini kan rewel banget nih. Mana cewek kayak gini. Jadi kita nggak fun dong, ya kan. Akhirnya ya udah. Terus temen gue bilang, Bung, ini gue ada satu cewek nih, tapi gue juga sanksi kalau ini cewek. Maksudnya sanksi? Oh iya. Gue juga nggak tahu maksudnya apa kan, tapi gue juga sanksi sama nih cewek, gitu. Gue juga belum pernah ketemu. Oke. Gitu terus, kan. Terus ya udah berhubung, gue kan kalau ngeliat teman-teman gue kesiksa kayaknya gue seneng gitu ya. Jadi karena emang itu hobi, passion. Gitu. Jadi gue bilang yaudah bawa kerjain. Terus kata si Bang Black bilang gini, Ji, ini gue bawain cewek ya, tapi lo yang nganterin balik, gue nggak mau. Karena si Bang Black nih feelingnya udah nggak enak nih. Gitu. Jadi ya udah, cewek ini dateng lah. Tapi kebetulan pas tuh closingan. Jadi kita udah di lobby, cewek itu baru dateng dong. Terus gue kaget dong. Datang naik ojek, duduknya. bukan minggir kayak cewek gitu. Terus pas turun, kalau cewek kan gini ya, ini mah puas gitu kan. Iya. Nah, Fauzi kan lagi tipsi berat nih. Jadi pas cewek itu datang, cuk. Jadi yang waktu itu yang masih sober, gua, Bang Black, sama temen kita juga Gian namanya. Gitu, temen lo ya? Bung Gian itu di sepak prediksi. Gitu. Jadi ada lagi namanya Bang Yanto. Bang Yanto sama Fauzi nih yang tipsi berat nih. Akhirnya udah nih. Jadi pas cewek itu datang kan kita yang sober, anjing beginian datang nih. Gue nggak mau nyebutin dulu sekarang, biar kalian mikir dulu. Ini datang beginian. Terus mungkin si Fauzi ini hati kecilnya nih masih ngerti nih. Terus dia ngomong gini, wah anjing gue kalau gini gue nggak mau lu aja nganterin Bang Black kayak gini gue nggak mau. Sampai lu tau nggak duduk di aspal. Iya. Kayak anak kecil gitu. Gue nggak mau kayak gini. Intinya nggak mau. Terus ya udah karena si cewek ini kayak digituin banget, maksudnya kita udah manggil, udah tutup juga, akhirnya udah kita ajak makan. Ditambah perlakuannya si Fauzi ini kayak gini, dan si Bang Black kan nggak mau tanggung jawab kan. Pokoknya intinya gue nggak mau gitu. Akhirnya udah. Nah si Bang Nyato kan hatinya halus banget nih, kan dia mengayomi banget kan. Jadi gak udah. Gak enak juga kan. Gak enak. Jadi ya udah. Akhirnya Bang Yanto, udah sini gue temenin lah. Akhirnya di mobil, kita 2 mobil. Di mobil 1, Bang Black, Bang Yanto, sama si cewek ini. Cewek itu kita sebut apa ya biar kita tahu?
Sebut aja Kinan. Oh, oke. Oke, Kinan. Nama asli dong. Ya nggak apa-apa, nggak kenal gue ini. Ya karena dia anjing. Ya kan gue nggak kenal, ya nggak apa-apa dong. Oke. Terus di mobil satu lagi, gua, si Bungkian, sama Fauzi. Gitu. Jadi udah nih. Jiwa kompetitifnya si Fauzi kan kencang banget nih, ya kan? Bergetar kan. Iya. Anjing. Yang buat gue tapi kok jadi si dia nih, si Bang Yanto nih. Bener. Padahal si Bang Yanto di situ enggak, dia sikapnya mengayomi, iya, gitu dia kan. nggak bermaksud untuk Gimana. Iya. Akhirnya udah nih. Jadi kita cerita cari gulai lah di situ. Gulai. Iya, gulai. Gulai apa gulang? Gulai itu yang blondie itu kan. Tuh. Gulai. Jokes bapak. Dan akhirnya udah nih. Kringi. Cringe gitu. Jadi udah nih ceritanya sampai sana. Si banyak tuh kan lempeng-lempeng aja nih. Cuma si ceweknya agresif nih. Gitu ya, mungkin ngelihat wah mulus nih. Bang Yanto tuh kalau lu tahu Bang Yanto mulus banget gitu, kayak Skincare terus. mukanya udah kayak siapa suaminya Titi DJ Kamal. Oh, Christian Sugiono. Nah, kayak gitu. Terus ya udah, jadi ternyata pas kita parkir si Bang Lek kan datang terus itu tuh Bang Yanto lagi di EXE. Jadi kok gue bingung kan, ini kok Bang Yanto yang di EXE nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi si Bang Yanto nih tiba-tiba keluar terus langsung duduk samping gua. Kok kayak ada yang pengen diomongin tapi kayak nggak bisa keluar gitu, kayak orang ngeliat setan. Nah terus nggak berapa lama si Kinan keluar, dengan gaya gua cewek cantik lah, duduk nih di sampingnya si Oji. Gitu. Terus ya udah kita makan, tapi Bang Beli tuh kayak muka tertekan gitu kan. Terus ya udah nih, akhirnya dari makan gulai itu kita mau balik kan. Karena kita naruh mobil di rumah sakit di daerah lurusan Blok M situlah. Iya, situlah. Jadi ya udah nih, jadi kan mobil gue taruh situ. Gitu. Jadi dia pokoknya semuanya pada taruh situ. Jadi kita naik mobilnya si Bang Black sama naik mobil Fauzi nih. Ya udah, jadi di mobil Fauzi gua yang nyetir, di samping gua si Bungkian, di belakang gua si Fauzi, di belakang gua si Kinan. Nah, berarti di mobil satu lagi si Bang Yanto sama si Bang Lek. Gitu kan. Terus udah nih. Kok si Fauzi kayaknya kayak enggak terima gitu kan. Wah, gila tadi ini sebenarnya cewek gua nih, jatah gua nih sebenarnya. Kok malah Bang Yanto sih gitu kan. Terus yang kamu gimana? Biasa yang soker gitu. Soker. Akhirnya udah nih, kan deket kan jaraknya kan. Deket, terus si Fauzi ngotot dong. Kinan gue yang nganterin balik. Kan tadi kan pokoknya gitulah ngotot. Gentle dong. Nggak mau kalah. Karena ada kompetitor saat itu. Merasa ada kompetitor. Sedangkan yang dibilang kompetitor mukanya tertekan nih. Gitu kan. Karena dibilang kompetitor mungkin berharap udah kayak lu. Iya, karena si Bang Yanto tiba-tiba nih kayak hilang gitu. Dia nggak mau deket-deket gitu kan. Akhirnya udah nih. Tiba-tiba ya udah kan kita pisah tuh. Si Kinan ini dianterin sama si Fauzi. Ya kan. Terus tiba-tiba lu kan nggak ikut. Nah, pas gua sampai rumah, gua baru ngeh tuh yang katanya si Fauzi nyasar. Iya, soalnya tiba-tiba dia chat gitu kan di grup kan. Dia voice note, Voice note, ya. Tolong dong, gini. Itu jam 2, jam 3, hampir jam 3 ya. Iya. Gua kan pas gua Gua nggak tahu nih gua di mana. Panik nggak lo? Anjing, ini orang nih katanya udah pada balik gitu kan. Iya. Balik, kok dia masih di sana? Tapi itu nggak pas habis gua respon, lu emang di mana Ji? Sherlock coba, tiba-tiba dia nelpon. Nelpon terus gua nggak tahu kan, gua nanya, lu di mana Ji? Nggak tahu nih gua habis nganterin, tadi kan ada cewek. Dia nggak nyebutin namanya tuh, belum nyebutin. Ada cewek ini deh, siapa tahu tuh si Bang Black katanya bawa. Oh gitu. Cuma kata dia, jadi si Fauzi bilang
dia habis nganterin, dia karena dia nggak tahu daerah situ, keluar dari komplek tuh ceweknya, dia nyasar, dia nggak tahu. Terus ya udah dong, terus kita emang lu mabuk? Iya nih, gini mabuk ini. Nah terus gue nanya dong, lu nggak check in? Kata dia, tadinya yo, katanya tadi mau tuh, kata dia. Hah? Terus iya cuma katanya nggak check in, dia bilang tadinya dia kosannya bukan sih? Iya. Cuma nggak boleh. Terus gue tanya, tapi lu apain aja tuh di mobil? Gue gitu dengan bangga dia bilang, iya, ya gue cipok doang. Nggak mau rugi, katanya sih. Gue sih nggak mau rugi. Enak nggak? Gue gitu kan. Ya enak gitu. Nah, abis itu kan abis itu tutup kan, gak lama di telepon terus kita ngomong di grup kan. Abis itu baru lu ngasih tahu dong. Iya. Ternyata cewek itu adalah Shimel. Jadi waktu pas pulang, bukan pas pulang, yang pas si Bang Yanto masih di mobil, kan dibilang Bang Yanto di exit tuh. Kan gua nanya dong, kok malah dia di exit sih? Itu bencong tau gitu. Itu Shimel gitu kan. Akhirnya ya udah. Sampai kan gua mastiin ke lu kan berapa kali. Iya. Serius lo? Lu bilang serius. Terus tapi terus-terusan sampai gue kayak iya, karena kalau gue ngejokes itu paling cuma satu hari, udah besoknya udah nggak gue bahas lagi. Iya, sampai lo kayak gitu, wah anjing ini beneran nih. Iya. Terus dan di kepala gue tuh terngiang anjing si Fauzi bilang dia cipokan, dia ciuman yang seganas gitu karena dia nggak rugi. Terus kayak anjing. Bener, karena gini kan pertama kan gue tanya sama si Kinan itu kan. Kinan, Fauzi bagi IG-nya dong kayak gini-gini gitu kan. Terus, enggak, gue nggak main IG. Kenapa nih gitu kan? Timbul pertanyaan. Iya, kok pelit banget. Sedangkan nomor dikasih, tapi IG nggak dikasih, gitu. Akhirnya, nah pas itu tuh si Fauzi juga nelfon gue kan. Jadi, iya nih gue nggak tahu di mana nih bu, kayak gini. Akhirnya dia bilang, itu gue udah nganterin Kinan nih. Terus gue bilang, lo ngapain aja? Gue cipok-cipokan lah, gitu-gitu. Sama ngomongnya persis. Berarti kan konkret dong. Kalau dia mau cipok-cipokan. Gitu, terus ya udah akhirnya gue bilang itu kan Shimel. Kagak, itu mah cewek. Dia sempat kayak denial kan, dia bilang enggak, aku tuh cewek, orang inget banget suaranya. Gue bilang suara kan bisa buat dong. Terus gue bilang mukanya aja muka begitu, muka cowok kan nggak bisa dibohongin kan. Aduh gue lupa lagi mukanya yang gimana. Dia aja lupa mukanya gimana. Dia lupa mukanya, jadi mau gimana kita yakin kalau itu bener. Sampai akhirnya udah dia itu tetap bersikuku kalau itu cewek. Sampai akhirnya dia ngecek IG. Terus, aduh kok IG-nya ternyata nggak ada postingan. Ya aneh aja sih seorang cewek. Ya gitulah pokoknya lah. Cewek kan paling kan narsis lah ya. Gitu. Jadi ya udah. Setelah beriring waktu nih, Bang Yanto berbuka suara. Gitu. Gini, Bang Yanto itu orangnya keep banget sebenarnya. Dia itu menjaga perasaan teman-temannya banget. Tapi kalau udah kena minum, jujur. Kelewat jujur. Jadi si Fauzi ini dia masih yang punya berkeyakinan. Iya, gue yakin. Cewek asik tuh. Iya. Nah, pas kita lagi di base camp kita yang di puncak itu, si Bang Yanto ngomong. Pada akhirnya. Iya. Gini Ji, gue pengen ngomong ya sebenarnya. Gue lagi ngomongnya aja, gue nggak tega. Itu nggak usah diceritain, main itu kita skip. Intinya gini, Bang Yanto menyentuh sesuatu daerah yang menandakan, mengyakin, membuat itu 100% 100% kalau itu cowok. Kalau itu Shimel. Jadi dia memasuki daerah tempat penyimpanan rudal balistik. Jadi dikasih pegang. Iya. Makanya di situ Bang Yanto pucet. Gitu kan. Akhirnya baru ngomong, gue tuh kayak gini-gini, gue tuh ya ibaratnya gue tuh hampir di apa-apain gitu kan. Ya, makanya gue gak berani ngomong gitu. Makanya dari situlah si Fauzi, anjing kok gue jadi ngedown gitu-gitu kan. Nah terus ya sudah. Akhirnya berarti fix nih, Fauzi pernah cipokan sama Shimel. Itu dia. Sampai gue berapa kali gue akan nanya dia si Fauzi tapi rasanya sama. Gitu kan. Tapi gini,
gue bingung ya. Lucinta Luna itu nggak bisa dibilang cewek. Iya. Secakep-cakepnya Lucinta Luna, lu mau nggak? ML sama dia? Enggak. Kalau Fauzi? Mau. Itu terang-terangan. Gue mau kok ML sama Lucinta Luna. Iya. Dan kan kita tanya kan, lu kok mau sih? Ya gue penasaran aja. Gue pengen nyobain yang begitu. Iya kan? Ada apa nih? Ada apa? Gitu loh. Nah itu dia. Tapi lu notice nggak sih semenjak dia kayaknya dari case itu deh, semenjak case itu dia selalu berapa kali kan dia kan main aplikasi Line ya. Iya. Nah dia selalu nearby. Bener. Dan dia kenalnya berapa kali Simel terus. Kenapa dapetnya Simel terus? Iya. Dan itu sama dia tuh dengan bangganya dia expose, anjing gue kenal lagi dong gitu. Iya. Sampai gue tuh kayak ada, ya udahlah kalau teman gue jadi, ya mudah-mudahan jadi bisex aja sih. Bener. Karena gini, gue agak gaptek ya. Gue nggak tahu kalau memang misalkan di Line itu di nearby-nya ada nggak interestnya apa, cewek atau cowok, atau mungkin bi atau apa gitu. Kalau memang dia bisa masukin yang female, masuk akal, dapatnya female terus. Tapi kalau misalnya enggak, berarti jalan Tuhan dong. Mungkin. Iya kan. Jadi memang ya. Iya itu deh, gue bilang gue kayak udahlah ya udah biarin aja selama dia nggak apa ya, nggak nyoba untuk nyentuh kita. Iya, yang penting nggak nge-touch kita. Enggak. Udah kelihatan sih potongannya sekarang. Iya kan? Gitu. Udah mulai kayak yang bahkan tadi dong ngeliat review, kok gue ngondek ya? Ya emang ngondek. itu di alam bawah sadar. Iya. Udah. Karena perbuatan dia kayak mulai dia berkelakuan kayak ya duduk aja udah nyila. Pasti ya. gini, duduknya gini nih. Kayak gitu, terus kayak gitu tuh. Susah, berhubung kita gede nggak bisa. Tunggu tanggal mainnya, kita akan kurus. Hidup kurus. Ada kali obat-obat diet gitu mau masuk. Gitu. Nah, jadi maksud gue, apakah ini suatu jalan Tuhan? Dia disakitin sama perempuan yang membuat dia harus move on dan menemukan jati dirinya. Ini gue banget ternyata nih. Ya nggak sih? Iya, tapi dia tetap denial. Gue nggak tahu kenapa. Karena gini, dia mungkin dapat emailnya yang bukan kriteria dia. Mungkin. Atau di satu sisi dia masih malu, masih mencoba menutupi. Mungkin. Sampai ya udahlah gitu kak. Mungkin sampai dia capek sih ya udahlah kalau memang. Iya, ya udahlah ketahuan aja lah. Mungkin. Karena memang gini, kita biasa hubungan intens nih. Tapi ada beberapa saat si Fauzi ini nih kadang-kadang deket di rumah gua sama kantor lankai ini deket kan. Si Fauzi beberapa kali main ke deket rumah gua, deket kantor. Tapi dia nggak pernah mau mampir. Tapi dia bilang gua lagi di sini nih. Ya mampir kali. Ntar dia lihat ternyata nggak mampir. Ya mungkin dia lagi. Iya, ini ada apa nih? Apa yang ditutup-tutupin? Cuma ya udahlah. Yang penting gue sih berharapnya teman gue udah nggak stres aja, gitu. Ya, tapi emang bener sih, dia kenalan random berapa kali. Random. Random tuh yang tentara tuh, yang bawa peluru banyak. Aksen British dulu. Oh iya. Iya, dia kenalan random berapa kali, selalu dapetnya sinyal. Iya. Dan dia menikmati itu. Dan dia pernah bilang juga, tau nggak Bung, gue tuh waktu SMA dia kan shuffle gitu kan. Jadi gue pernah shuffle. Hah? Shuffle ini yang rokok ese bisa kali. Jadi dia lagi shuffle gitu, kenalan sama Simel. Bahkan dia dikasih nomornya sama Simel. Iya. Bukan gue mendukung LGBT ya, tapi gimana? Ya semua orang punya hak lah. Benar. Semua orang punya hak. Semua orang punya hak. Kita menghargai lah. Benar. Tapi harapan kita adalah ya kalau memang si Fauzi merasa itu baik untuk dia, nyaman. Ya kita sebagai temannya ya udah ya kita dukung aja. Walaupun memang kita akan ngasih jangan lah kalau kata orang Jawa. Iya, kalau bisa mah yang lempeng-lempeng aja gitu kan. Cuma yang penting sekarang dia sih happy aja. Iya, happy kita dukung. Yang penting healing dulu dia. Healing aja dulu gitu. Tapi, kan. Ngomong soal itu kan berarti dia
semenjak putus random banget kan ya. Iya, semua dia nearby apa gitu-gitu. Lu pernah ada gak sih kenal sama random? Oke, itu dia bener. Random yang maksud gue yang absurd ya, yang absurd dalam arti ya gue yakin sih kita ya pernah lah kenal sama random, tapi maksudnya yang benar-benar itu tuh sampai sekarang tuh masih lo ingat gitu. Ada sih. Apa tuh? Jadi gue itu kan seperti cerita gue yang dulu-dulu, gue tuh lingkup mainnya di Menteng, gitu. Jadi yang mungkin awal anak Lembang mungkin ada yang kenal gue kali gitu. Jadi kenal sih harusnya. Jadi gue kan saat itu cowok mure, gitu. Karena gue di bukan, gue berteman sama Bang Nyato, gue didoktrin, lo di cowok harus bispak, harus murah. Jadi kalau misal ketemu cewek, ayo bisa kali. Bisa kali, nggak ayo nih. Jadi nomor gue kan memang kesebar di sana, gitu kan. Jadi pada suatu ketika ada yang waktu itu masih zaman SMS nih, gitu. Jadi pada suatu saat ada yang SMS gue. Waktu itu masih zaman SMS lah. Tapi kok ini orang spesifik. Jadi maksudnya gini. Hai Bung, boleh kenalan nggak? Zaman dulu kan begitu kan cara kenalannya. Dia gitu. udah tahu nama lu gitu. Udah tahu. Berarti kan ini bukan orang ngasal juga kan, gitu. Orang-orang sekitar situ lah. Nah, terus tiba-tiba yang bikin gue cuma yang oh iya gue gitu doang kan. Nah, tiba-tiba kok dia bahas yang spesifik. Gitu. Jadi gini. Aku tadi lihat dia nyebut mobil gua lah ya gitu. Tadi aku lihat mobil kamu di sini. Kamu lagi sama si ini ya? Kok kenal? Gitu loh. Maksudnya dia tahu gua di mana sama siapa. Gitu. Jadi saat itu kan masih belum canggih lah ya gitu, nggak ada sosmed juga gitu kan. Akhirnya ya udah biasanya, nah karena dia menyebutkan temen gua si A ini biasanya ceweknya cakep nih. Pasti ceweknya cakep juga nih. Gue lanjutin dong. Oh iya kayak gini. Akhirnya udah. Jadi singkat cerita gue ketemuan lah sama itu cewek di mall. Tapi itu posisi udah deket. Apa lo baru berapa lama kenal? Enggak, itu 2 harian. Oh 2 hari. 2 harian. Jadi ketemuan nih di mall. Tapi gue sama temen gue namanya Dion. Gitu. Jadi memang kalau orang bilang ya gue suka dimirip-miripin lah sama si itu orang. Tapi bedanya dia tuh tatoan gitu doang. Gitu. Jadi nah pas ketemu kebetulan temen gue nih tektokannya oke juga. Jadi pas ketemu, kamu di mana? Ketemu di 21 waktu itu kan. Gitu, ketemu di 21. Terus aku pakai baju pink, aku baju merah, celananya putih. Di situ gue langsung, kok dangdut banget ya setelannya ya, kayaknya gitu kan, kayaknya nggak beres nih. Terus gue bilang sama si Dion kan, Yan, lu jadi gue ya, gue jadi lu. Akhirnya ya udah, diketemuin, ya Allah, mukanya gini ya, maksudnya semua makhluk Tuhan itu indah. Akan merendahkan. Iya kan. Tapi orang punya tipe masing-masing. Iya, tapi bukan tipe gue, karena kalau lagi itu mutlak. Mungkin dia bukan makhluk Tuhan. Jadi endingnya adalah si Dion itu menjadi gua. Gitu. Akhirnya ya udah, jadi yang makan dan lain-lain Dion, bukan dia cabut pergi gitu loh. Ya udah, akhirnya kan gua selamat gitu. Tapi lanjut nggak? Enggak, tapi gua juga pernah pacaran random juga. Random zaman telepon dong. Jadi zaman telepon rumah gitu. Jadi gue pacaran sama itu cewek, tapi padahal gue nggak tahu dia siapa. Dia udah pacaran aja? Udah pacaran aja. By phone, telepon rumah lagi. Gitu. Terus ketemu nggak? Ketemuan akhirnya. Setelah udah jadian baru ketemu. Setelah udah jadian, terus gue baru ketemu sekitar 3 minggu atau hampir sebulan berikutnya, gitu. Ya udah pas ketemu, ya lu pacar gue, ya udah jadian akhirnya. Tapi tipe lu? Not bad gitu. Maksudnya, tapi ya karena udah nyambung aja. Tadi cukup lama pacarannya, sekitar pacaran zaman dulu ya, 6 bulan mah udah lama kan. 6 bulan kan. Namanya Vira. Gitu. Tapi
ini juga sih, gue juga pernah punya. Lu ada lo? Ada. Gue pernah punya yang sampai sekarang tuh menjadi misteri gue. Kenapa? Karena kenapa ya? Jadi kenapa jadi gue bilang misteri? Itu SMP terjadinya. Waktu gue SMP. Jadi gue nggak tahu ya kenapa waktu itu nomor gue sering kesebar. Padahal gue nggak nyebar, jadi sering ada. Halo kenalan dong, gini. Iya. Tapi dia udah tahu gue. Oh berarti kasusnya sama kayak gue. Iya dia udah tahu nama gue. Terus gue tanggepin nih, iya namanya siapa waktu itu? Doni. Masalahnya Aceng ini sama si Fauzi 11-12. Enggak. Lu seniornya malah. Lu jangan framing gue kayak gitu. Enggak. Jadi kalau nggak salah Kenny deh, kalau nggak salah namanya Kenny, kalau nggak salah. Kenny Subandrio. Enggak. Cewek. Oh cewek namanya Kenny. Iya ada cewek. Siapa gue lupa. Nah, oke. Si cewek ini udah nih kita abis itu jadian gue. Tapi masih bye-bye foto, SMS. Pacaran virtual kalau zaman sekarang lah ya. Nah itu di minggu yang sama udah jadian, baru kenalan kayak sehari 2 hari jadian. Abis itu gue ketemu tuh. Gue nggak tahu tuh, karena kan dulu zaman dulu kan belum sosmed tuh. Kita nggak tau. Ada sih dulu Friendster. Cuma kan oh iya zaman Friendster gue udah lulus SMA. Iya, cuma kan nggak yang nggak booming banget. Terus udah kenalan, ketemu. Gue ingat banget ketemu, gue jemput dia naik mobil waktu itu sama supir, ketemu. Oh, anak orang kaya ya? Enggak. Berangkot. Supir angkot. Udah terus ketemu terus, oh lumayan. Oke. Lumayan. Udah selesai. Bagi lu lumayan? Enggak emang lumayan. Oh jadi lu ngeliat dia lumayan? Enggak, emang lumayan. Iya. Dia ngeliat tuh anjing kok begini. Iya, kaget kali dia anjing. Habis itu dia nge-ghosting lu enggak? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Oke. Nah, habis itu dia nih ketemu pacaran, nonton. Gue ingat banget nonton sih, perkenalan itu nonton, makan. Nah, di situ ada yang bikin gue ilfil. Apa? Dia nggak gimana ya? Tapi emang gue bisa memaklumi sih. Karena kan orang itu antara di chat, di telepon sama ketemu itu beda benar. Nah, dia di ketemu tuh diem banget. Diem banget. Ya bener, karena dia ilfil sama lo ternyata. Enggak, dia diem banget sih. Dia diem banget. Habis itu udah nih. Udah di mobil terus balik ke mobil terus sempet ciuman gue. Mau? Dia mau? Oh, dia nyosor. Oh gitu. Supir gue lagi. Supirnya ikutan nggak? Enggak. Aneng sih neng juga. Supir gue juga bilang, Pak balikin dulu itu spionnya. Oh gitu. Ya udah habis itu besoknya gue cabut. Kenapa? Ilfil. Ilfilnya apa? Kenapa? Karena diem itu. Satu diem aja. Cuma 2. Jadi di mobil itu gue tanya, kamu tuh tahu aku dari mana? Dia nggak ngasih tahu. Gue makin males gue. Sosok misterius. Iya sosok misterius. Jadi gue nanya dia kan, kamu tahu aku dari mana? Dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Akhirnya yang gue anehnya adalah kok ini cewek tahu halo Aceng ya gitu. Aceng ya. Berarti kan dia udah tahu dari entah yang satu SMP sama gue atau teman-teman gue. Iya, karena nama itu yang disebut, ya kan. Nah terus udah gitu dia tetap nge-keep itu, lama-lama gue makin ilfil nih cewek udah mulai ada minusnya, walaupun ya nggak mungkin kemungkinan gue pasti ada minusnya juga. Iya, pasti banyak. Iya banyak banget. Cuma bete nggak sih lo kayak anjing, maksudnya ya udah sih lo kasih tahu aja gitu siapa toh. Emang kenapa ya, bagus dong kita jadian juga saat itu. Nah terus si cewek udah tetap pasti itu enggak, ntar orangnya marah apaan sih. Emang pas lo pencet di dating nggak keluar mutual friend. Nah akhirnya besoknya udah gue langsung putus aja. Karena menurut gue nggak jelas gitu. Iya sih. Nggak jelas. Satu gue cuma tahu rumahnya, tapi kan dalam artian gue nggak, lu siapa sih? Lu tau di gue dari mana segala macam. Walaupun memang kalau gue pikir-pikir ya nggak penting-penting mah. Cuma ya yang jadi misteri gue sampai saat ini adalah gue nggak tahu dia dari mana. Iya. Tapi emang sih rata-rata kalau memang kita ketemu orang-orang random tuh jarang sih yang bisa berhasil ya. Benar. Gitu. Beda ceritanya kalau misalnya ketemu orang random udah jelasin dari mana siapa apa segala macam. Oke. Tapi kalau misalkan yang kayak gitu, ya menurut lu kayak nggak jelas, nggak ngerti nggak jelas gitu sih. Benar. Tapi ya itu sih sebenarnya yang paling absurd menurut gue itu.
Kayaknya nggak ada lagi sih gua kalau gua. Enggak, itu kameramen kita udah durasi. Oh, durasi. Iya. Jadi ya udah, nggak apa-apa, ini anggap aja video percobaan. Iya. Jadi kita belum real set kita ini gitu kan. Real, dan ya mungkin ada 1-2 kesalahan lah ya. Mohon dimaklumi video pertama gitu. Jadi yang jelas nama kita akan berubah dari podcast Depots. Jadi kamar langkai. Langkai. Karena kita ntar ada di kamar. Saya kira gitu. ada di kamar segala macam. Nah. Ya buat teman-teman stay tune aja. Bener, buat teman-teman tolong dukung terus ya. Dukung terus. Sambil kasih masukan dong. Kurangnya apa? Tapi bukan masukan set ya. Iya, benar. Apa gitu misalnya cerita kita kurang menarik atau kita masukin cerita horor. Benar. Jadi sekarang kita bukan masalah cinta-cintaan doang, semuanya kita masukin. Iya. Karena basicnya sebenarnya kita bukan membahas soal percintaan doang sih. Kita Apapun. membahas apapun in general ya, tapi yang obrolan yang enak, yang santai, yang bahas-bahas yang pembahasan yang berat tapi ringan. Iya. Ringan sama dijinjing. Oke. Ya udah, segitu aja kali ya. Ya buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai habis. Tetap dukung Kamar Langkai. Iya. Oke. Bung Sony cabut. Aceng juga cabut. Bye. Berikutnya. Gini sih gue.